ya. Kadang kita juga lupa ini lagi mau persidangan atau mau fashion show gitu. Tapi setidaknya itu membuktikan maksudnya dia dalam keadaan prima, karena kalau kita lagi di persidangan kan harus dalam keadaan fit supaya namanya lagi membela diri, mau melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tadi saya udah ketemu dalam keadaan fit, siap untuk melakukan menghadapi persidangan. Tadi sempat ngobrol juga di sana ya dok? Katanya tadi dia titip makanan, katanya gimana yang pulang dulu dia mau titip makanan jam 1 katanya gitu. Burger kayak tadi ya? Iya, dia seperti biasa. Tapi nggak ada, dia bisa suruh saya suruh chat aja. Oke dok, mungkin tadi sempat tanya soal kesehatan nggak sih, mungkin update sudah apakah Sehat. Kemarin kan tahunya saya dia sudah datang ke dokter, entah di hari apa ya, ke dokter spesialis saraf kalau nggak salah. Ini lagi pengajuan untuk melakukan fisioterapi yang harus dilakukan 2 kali seminggu kayak gitu, karena kan kita tahu dia punya sakit di tulang belakangnya ya kayak gitu, dan juga penyempitan saraf. Terus juga untuk masalah giginya juga sudah dalam pengobatan juga. Saya nggak tahu secara detailnya, tapi sudah ke dokter gigi. ya, dok hari ini agenda sidangnya tuh nggak? Tadi dengar dari Icat katanya saksi korban katanya. Berapa orang? Nggak tahu saya secara detail. Dok, benar hari ini sekretaris dokter jadi saksi. Nggak tahu saya. Saksi korban dari skincare-nya DRG gitu dok? Apa? Saksi korban dari skincare DRG atau seperti apa? Nggak tahu saya secara detail. Dok, mungkin menanggapi MM yang mengajukan gugatan prestasi kembali kepada RG, mungkin tanggapan dokter seperti apa? Saya nggak tahu secara detailnya karena ini kita juga nggak cerita tentang itu gitu. Ya semoga aja yang terbaik lah untuk kedua belah pihak ya, supaya mungkin udah terlalu lama juga, mungkin penonton juga udah terlalu jengah ya dengan permasalahan ini ya. Semoga yang terbaik aja lah, supaya dari kedua belah pihak sama-sama mendapatkan yang terbaik lah. Tapi setuju dok, mungkin apalagi kan kalau MM kan semenjak ditahan jadinya tidak bekerja, jadi banyak kerugian yang dirasakan. Oh iya lah pasti, karena kan namanya dia single parent ya, gitu. Jadi banyak tanggungannya, jadinya tidak bekerja, jadi banyak mengalami kerugian materi dan imaterial. Menggugat 114 miliar dok, gimana tanggapannya dok? Ya itu kan namanya juga kerugiannya, itu mau dia ngajuin 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, 10 triliun, itu terserah isi ya, balik lagi nanti keputusan hakim. Berarti nggak sempat cerita ke dokter yang ingin? Enggak, kalau soal ini enggak. Tapi kan untuk seorang Nikita Mirzani untuk 114 miliar ini terbilang kecil ya dok, apalagi kalau misalkan endorse-nya Kaniki bisa dibilang sehari 1 miliar, sedangkan ini udah ditahanan udah 7 bulan ya. Benar, itu dia, makanya ya dia nggak bisa nerima kerja, nggak bisa nerima visit, nggak bisa nerima BA, apalagi dengan isu-isu kayak gini. Mungkin kan brand-brand juga jadi bingung, ataupun banyak ada 2 film dia jadinya mangkir, karena saya ingat banget dia waktu itu sebelum masuk di Polda Metro dia itu lagi mau reading film baru, akhirnya nggak bisa. Apalagi dia waktu itu juga ada program Ramadan, cancel, banyak sekali. Terus juga off air dia di cancel, karena off air dia itu sampai akhir tahun ini itu sudah ada tiap minggunya full. Pernah cerita nggak dok kerugiannya mungkin lebih dari 114 miliar atau seperti apa? Enggak. Karena kalau saya dengan Nikita Mirzani itu nggak ada pernah ngebahas tentang pendapatan dia yang secara detail gitu. Berarti kalau emang dilihat dari kita di sosmed, emang 114 miliar tuh bukan juga cukup untuk ini ya dok, mengembalikan semuanya mungkin ya, apalagi waktu bareng anak ya. Iya, gitu. Kan namanya imaterial kan banyak ya, kerugian nama, lain-lain. Tapi ngapa untuk kebutuhan anak-anak sendiri? Ya, masih kita cukup atau gimana sih dari? nggak tahu kan, kita juga punya usaha mie aminya ya, alhamdulillah itu laku keras banget. Bahkan saya pernah dapat cerita waktu itu dari abangnya udah mau buka cabang lagi, nggak franchise ya, memang dia usaha sendiri, nanti buka cabangnya dengan usaha dia sendiri. Lalu juga skincare dia ya laku juga gitu, banyak juga afiliatnya juga seperti itu. Kan kita bisa lihat laku akibat dari penjualannya. Berarti kalau untuk usaha Kaniki semua dipegang keluarga sekarang ya dok? Iya, dengan Bang Edi. Dok, mungkin kondisi kesehatan Bang Fahmi apakah sudah? Saya tahu, tapi kayaknya kurang elok kalau saya yang bukan keluarganya mengutarakannya, karena kan privasi pasiennya gitu. Doakan aja yang terbaik, tapi yang pastinya semakin membaik. Masih dirawat berarti? Masih. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.